Anak Indonesia berhasil menjadi juara dalam kejuaraan daya ingat internasional. Dia usianya adalah 9 tahun dan ikut kompetisi-kompetisi dunia. Dia berhasil meraih 3 piala dari Dari 10 piala yang direbutkan ya. Kemampuan dia ini, dia bisa mengingat kata, gambar, segala macam. Pokoknya dia punya memori yang luar biasa bagus. Mengingat ratusan deret angka, nama dan wajah dalam hitungan menit bukan hal mudah. Tapi kedua anak ini adalah pemegang rekor dunia dalam soal ingat mengingat. Mereka bertarung ingatan atas nama Indonesia. IMSC berdiri sejak tahun 2014 atas kerjasama para orang tua yang merasakan manfaat dari belajar memori sport. Dan seiring dengan berkembangnya jalan, saat ini IMSC memiliki 6 cabang yang tersebar di daerah Jabodetabek dan Bandung. Kami mengajarkan betapa pentingnya mengoptimalkan kemampuan daya ingat, kemampuan belajar, strategi belajar, dan juga bagaimana kemampuan berpikir kritis sehingga Indonesia kedepannya memiliki pelajar-pelajar dan sumber daya manusia yang unggul dan bisa bersaing dengan negara luar. Indonesia Memory Sport Council memiliki beberapa program unggulan, antaranya kelas yang dijalankan oleh Student Memory Course dan School of Critical Thinking Skill. Kita memiliki workshop yang dapat dijalankan dalam full day maupun 2 days, dan kita juga memiliki program khusus liburan Memory and Leadership Camp. Para profesional juga bisa bergabung dalam Executive Memory Program. Dan kami mengajak Anda semua bergabung bersama IMSC untuk membangun dan menghasilkan anak-anak Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Sejak masuk Memory Sport, nilai mulai naik, apalagi di pelajaran kayak misalnya IPS, sejarah, karena sudah tahu metode mengingat dengan cepat. Ngafalin pelajaran jadi lebih gampang, terus kalau ngelihat angka yang banyak tuh jadi gak pusing, terus bisa lebih fokus dan bisa tahan konsentrasi dalam waktu yang lama. Kalau buat aku sendiri, setelah ikut Memory Sport itu, pastinya kebantu pelajaran yang apalagi yang buat ingat kayak sejarah, biologi, dan itu. Suasana kelasnya seru, menyenangkan, trainernya juga asik-asik ya, sudah seperti teman ya. Buat teman-teman yang belum ikut Memory Sport harus banget ikut Memory Sport ini, karena kayak dengan ikutan kayak gini tuh kalian tuh bisa nambah prestasi juga, terus bisa ngebantu sama pelajaran. Nilai-nilai yang dari jelek jadi bagus. Aku saranin kalian cobain aja, karena selain bisa kompetisi di luar negeri, itu tuh cuman bonus aja. Yang lebih penting itu memori itu benar-benar ngebantu kamu belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ngobrol Seru ya bersama alumni dari Memory Sport Indonesia di live YouTube ya, Memory Sport ID siang hari ini. Nah, gimana nih liburnya teman-teman ya? Hari ini kita hari Kamis, libur, dan kita bisa isi waktu dengan ngobrol-ngobrol santai dengan para alumni kita. Nah, sebagaimana teman-teman udah lihat nih di kanan dan kiri Kak Yudi ya, di kanan dan kiri Kak Yudi sudah ada alumni kita, Grandmaster Memory ya. Nah, dan mereka gak cuma itu, sesuai dengan judul di atas, mereka itu jadi sekarang mahasiswi dari Institut Pertanian Bogor. Nah, Kak Yudi kenalin dulu ya. Di sebelah ini kanan ya kalau Kak Yudi, kalau di sini kanan ya. Nih kanan Kak Yudi, Nadine. Halo Nadine. Halo Kak Yudi, halo Halo semuanya. Nadine. Wah, apa kabar Nadine?
Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Kuliah sekarang sedang libur, sedang ujian, atau sedang bagaimana sekarang? Aku kuliah di minggu ini udah pertemuan terakhir. Jadi dalam waktu dekat nanti bakal ada UAS untuk semester 2 gitu. Oke, dan kuliah masih online atau offline, Nadine? Masih online. Oh, masih online. Oke, dan kita kali ini tentunya nggak cuma sendiri ya. Ada teman kita juga nih ya, Yosifa. Halo Yosifa. Halo Kak Yudi, halo semuanya. Apa kabar Yosifa? Sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Yosifa saat ini statusnya sebenarnya udah jadi mahasiswi Institut Pertanian Bogor, tapi karena dia baru masuk, kamu belum mulai kuliah ya, Yosifa ya? Iya, belum Kak. Belum mulai. Kamu udah dapat kabar belum bahwa itu bakal online atau offline semester depan? Info-infonya. Kemungkinan besar sih offline ya Kak. Oh, kemungkinan besar offline. Oke. Nah, jadi senang sekali ya ada 2 alumni kita ini berhasil masuk Institut Pertanian Bogor dengan jalur prestasi PIN ya. PIN. Prestasi internasional nasional ya, kalau Kak Yudi nggak salah. Nah, Kak Yudi mau tahu sedikit nih, cerita sedikit tentang PIN ini, karena teman-teman masuk jalur prestasi, dan sebagaimana udah ada poster yang kita keluarkan ya, kedua teman-teman kita ini adalah Grandmaster of Memory ya. Nah, Kak Yudi mau tahu dulu nih, mulai dari Nadine. Nadine ini jurusannya di IPB ambil jurusan apa, Nadine? Aku di PB ambil jurusan bisnis, Fakultas Sekolah Bisnis. Wah, hampir jurusan bisnis ya, sekolah bisnis. Kak Yudi boleh tahu nggak, kenapa ambil sekolah bisnis nih, Din? Jadi sebenarnya dulu waktu aku SMP sama awal-awal SMA, aku tuh kepengen jadi dokter kulit gitu kan, dokter spesialis kulit. Cuman pas di SMP menuju naik ke SMA, aku ikut yang namanya itu talent mapping test. Itu buat tahu ini ya, minat bakat ya? Ya, minat bakat. Dan aku ngerasa kayak penting banget loh buat ikut talent mapping ini. Dan akhirnya aku baru sadar kalau ternyata bakat aku itu nggak mungkin sedikit cocok di kedokteran kulit, tapi ada yang lebih cocok lagi gitu. Yang sekiranya arahnya itu bakal bisa aku fokuskan ke situ. Dan hasilnya ternyata aku lebih cocok masuk ke jurusan bisnis. Karena emang dari hasil tesnya, kan berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. Bener-bener kayak kerasa banget kalau misalnya aku tuh emang otaknya tuh bisnis banget, turunan dari mama sama ayah. Wah, berarti kamu cuan ya? Iya, aku cuan sukanya yang cincai-cincai gitu kayak dia. Aku lebih suka untung dibandingkan rugi. Kalau aku nggak salah, Kak Yudi juga dulu pernah lihat tuh Nadine tuh kalau ada konser Korea malah bikin merch gitu ya, Din ya? Terus dijual ya? Iya, pernah waktu itu. Dan dulu kan ya? Dulu ya? Kalau sekarang kalau nggak salah Nadine juga ada usaha nih. Apa nih usahanya, Nadine? Jadi sekarang aku lagi berkolaborasi sama salah satu brand lokal hijab di Indonesia untuk launching produk hijab. Jadi hijab ala Malaysia kayak gitu brandingnya. Oke. Untung ini ya, sejalan ya dengan jurusannya juga ya. Dan tadi menarik sih, Nadine juga ikut mempraktekkan ilmunya ya. Dia punya kolaborasi bisnis juga ya di bidang hijab. Nah, Kak Yudi mau tahu Yosifa nih. Yosifa kemarin saat mengajukan ini jurusannya pilih jurusan apa ya Yosifa, dan kenapa? Boleh ceritain nggak? Kemarin aku pilih jurusan aktuaria. Itu karena aku dari kecil suka banget sama angka, kayak udah ikutan les gitu-gitu dari TK. Terus habis itu kemarin juga sebelum milih itu tuh aku juga searching di internet kalau aktuaria tuh emang lagi banyak yang banyak dibutuhkan juga di perusahaan-perusahaan gitu. Kayak prospek boleh cerita kerjanya nggak? Aktuaria itu apa? Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu nih, Yosifa. Aktuari itu termasuk matematika terapan kayak manajemen mikro gitu. Terus habis itu ngitung-ngitung premi asuransi gitu. Nanti prospek kerjanya tuh di perusahaan asuransi kayak bank dan lain-lain gitu. Berarti nggak cuma itu juga, sebenarnya itu bisa lari ke data analitiknya juga kan? Iya, bisa. Data science, benar kan? Jadi itu emang open banget ya, luas sih sebenarnya.
Cuma kuliahnya kayaknya susah ya. Takut nggak? Takut nggak sih? Yosi, kayak kuliahnya susah kayaknya ya. Iya. Nggak lah ya, bisa lah ya. Orang udah berhasil melewati Grandmaster ya. Mungkin kalau yang begitu tinggal ketekunan saja ya. Ketekunan yang lebih pasti bisa lah gitu ya. Nah, Kak Yudi mau tanya dulu. Gimana sih ceritanya dulu ini Nadine sama Yosifa bisa keterima jalur prestasi PIN ya di IPB. Kak Yudi mau tanya ke ini dulu deh, Nadine dulu. Gimana sih dulu proses apply-nya? Itu bulan kapan dibuka? Karena ini banyak banget nih teman-teman kita yang lain juga mungkin ya yang udah berprestasi nih ya, pingin juga nih coba jalur PIN ini gitu ya di IPB. Nah, boleh ceritain nggak, Din? Gimana sih dulu prosesnya, Din? Oke, jadi kan ikut itu di tahun 2021, di tahun lalu di sekitar bulan April. Itu kalau nggak salah April ya, pembukaan 2021 ya? April 2021 itu pendaftarannya tuh dibuka kalau nggak salah itu udah seberapa hari setelah pengumuman SNMPTN kalau nggak salah. Nah, jadi PIN itu kan nama jalurnya tuh prestasi internasional nasional. Nah, di PB ini punya banyak jalur masuknya, itu ada paling banyak kalau nggak salah yang aku tahu 10 ya? Ada bahkan ada yang jalur masuk dari pramuka, terus juga ada jalur masuk dari OSIS, ketua OSIS, terus masih gitu? ada banyak jalur masuk lainnya lagi. Ada jalur orang dalam nggak, Din? Wah, kalau itu saya tidak tahu. Ya? Beda ya? Jalur orang dalam nggak ada ya? Nggak tahu deh ya. Iya ada banyak masalah. Nah, salah satunya itu kan ada jalur prestasi internasional nasional, dan cakupan di IPB ini tuh luas, jadi nggak cuman menjurus ke cuman prestasi akademik doang, tapi boleh dia prestasi dengan akademik. Waktu itu aku apply prestasi internasional aku di memori. Jadi waktu itu maksimal sertifikat di tahun aku itu cuma bisa apply 3 sertifikat. Apply 3. Nah, kamu apply apa aja nih 3 ini, Din? Aku apply waktu itu aku apply kalau nggak salah 3 sertifikat Grandmaster aku. Jadi yang sertifikat Grandmaster of Memory yang level 2, Grandmaster of Memory level 3, sama International Grandmaster of Memory. Oh, jadi kamu masukin 3-3-nya sertifikat Grandmaster, tapi yang ratingnya gitu, yang beda-beda ya? Yang ratingnya beda-beda. Jadi aku benar-benar apply semua 3 sertifikat itu. Dan kalau misalnya di formulir pendaftarannya PIN ini, itu kan ada kategorinya ya, kategori prestasi akademik dan akademik. Terus kalau misalnya non-akademik, itu prestasi apa aja. Waktu itu ada banyak banget, ada pilihannya banyak, mulai dari seni, terus juga hafalan Quran, terus juga olahraga. Hafalan Quran juga ada, Din? Ada hafalan Quran. Oke, menarik. Terus? Nah, terus aku apply di prestasi olahraga. Dan olahraga jatuhnya internasional dong ya? Kalau yang internasional. Jadi kan ada internasional dan nasional, terus ada juga kalau nggak salah waktu itu provinsi deh. Itu kan masuk jangkauan ke nasional kan. Nah, waktu itu aku apply-nya semua internasional. Dan aku tulis identifikasi sertifikatnya itu juara 1. Jadi kan kalau di formulir itu ada kayak pilihan antara juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, 2, 3 gitu. Aku apply-nya nulis yang juara 1 waktu itu. Dan akhirnya berapa lama tuh habis dari apply ke pengumuman? Aku apply sekitar 2 bulan, sebulan kemudian ada pengumumannya. Aku ya sekitaran segitu. Soalnya aku ingat banget Kak Yudi waktu itu. Aku lihat pengumumannya itu tuh 30 menit sebelum aku berangkat ke birthday party teman aku. Oh, oke. Jadi pas hari pengecekan, aku udah niat nih nggak mau ngecek dulu sampai nanti aja deh pas udah balik. Takut kecewa, ntar sedih pas di acara temen kan gak enak. Terus kata mama cek aja gitu, cek aja kalau misalnya hasilnya bagus.
alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Terus pas aku cek ternyata lolos, langsung semangat banget pas di acara birthday party-nya gitu. Iya, 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 paling iya. kerasa lega. Kebayang. Nah, tapi kalau bicara semangat ya, sebenarnya yang paling semangat itu kayaknya Yosifa, karena dia habis pengecekan Lebaran. Jadi kalau dia habis Lebaran, dia ditanya kan, "Oh, Yosifa udah lulus ya? Udah kuliah di mana?" Kan gitu ya, nanyanya ya kan? Kalau kuliah di mana? Dia udah tenang deh jawabnya. Jadi kalau yang teman-temannya itu yang belum dapat kampus kan dia pasti bilang gini kan, "Kuliah di mana?" "Iya, ini lagi coba lagi, ini coba ini kan." Kalau Yosifa, "Ya alhamdulillah udah keterima ya." Nah, jadi kita coba deh ngobrol Yosifa. Kalau Yosifa gimana sih prosesnya? Kan ini masih anyar banget nih ya tahun ini kan. Bahkan masuk aja belum masuk kampus ya nanti ya Agustus ya mulai perkuliahannya. Iya, tanggal 15 Nah, Agustus. jadi kalau Yosifa gimana apply-nya kemarin tuh sama nggak kayak Nadine? Kalau Nadine kan dia masukin sertifikatnya semuanya Grandmaster nih. Jadi buat teman-teman nih yang nonton di live kita kali ini, kalau kalau Grandmaster itu ada levelnya tuh. Jadi ada Grandmaster Memory, ada International Grandmaster Memory. Kalau dia Grandmaster Memory, dia dapatnya di kejuaraan benua ya, Asia gitu ya, atau Eropa. Kalau internasional dia dapatnya di kejuaraan dunia. Lalu ada dan-nya, ada dan 1 sampai 9. Nah, jadi Nadine waktu itu dan 2 ya, yang tertingginya ya, seingat Kak Yudi ya. 3 ya, dan 3 ya, terus Yosifa 1 ya, dan 1 ya. Tapi kamu Internasionalnya dan 2. Oh, internasional dan 2 ya. Jadi emang di Indonesia paling tinggi dan 3 sih emang, seingat Kak Yudi ya. Jadi itu ya buat gambaran aja nih kalau teman-teman yang mungkin yang umum yang lihat tayangan kita ini, apa sih Grandmaster Memory ya. Jadi ada lomba di Memory Sport itu kejuaraan. Nah, itu salah satu levelnya dapat Grandmaster gitu ya. Nah, kita balik lagi nih. Yosifa kan baru nih masuk ya. Ceritain dong Yosifa, kamu prosesnya kenapa sih pilih IPB? Nah, ini dari awal nih. Kenapa akhirnya memilih PIN IPB gitu ya? Apa karena oh kemarin kayaknya Nadine nih apply nih gitu ya. Terus kontak-kontak Nadine nggak sih kemarin pas nge-apply? Iya, Boleh benar nggak kan ceritain? kontak Nadine. Oh Soalnya gitu? kan ngeliat Nadine kan masuk lewat situ, lewat PIN gitu kan. Terus habis itu kepikiran juga nih Kak buat ikut, karena kebetulan juga kan aktuaria itu kan apa namanya yang pertama di Indonesia kan itu kan IPB nih. Nah, jadinya sekalian gitu emang pengennya di IPB karena aktuarianya yang pertama di IPB di Indonesia. Oke. Lalu kamu akhirnya memilih IPB dengan menggunakan jalur prestasi ya. Dan emang kamu juga suka banget tuh dengan jurusan si aktuarianya. Kak Yudi, boleh tahu nggak kamu waktu itu ngajuinnya saat proses jalur prestasi lewat PIN ini, kamu masukin apa saja sih prestasinya, Yosifa? Kalau yang pertama itu International Grandmaster-nya. Yang dan 2 itu masukin juga, terus habis itu sisanya itu kan kalau Nadine kan maksimal 3 ya. Kalau tahun aku kemarin ini bisa 5 Kak. Jadi yang pertama itu Grandmaster, sisanya kejuaraan-kejuaraan di Jepang, Xiamen, sama di Bali. Oh, berarti kamu masukin yang prestasinya memori semua ya, tapi ya kemarin tuh ya dimasukin ya. Iya. Nah, jadi ini kalau Kak Yudi nggak salah, Grandmaster-nya Yosifa kan internasionalnya dapatnya di Cina ya waktu itu ya, di Xiamen Cina kan? Iya. Iya benar kan ya, sebelum kita COVID kan? Iya benar. Iya, yang kita manjat gunung kan sehari sebelum lomba kan, kita manjat gunung. Benar. Nah, jadi kita sehari sebelum lomba manjat gunung. Nadine nggak pernah kan? Sehari sebelum lomba manjat gunung kita pernah. Terus Yosifa di tengah jalan bilang, "Kak, aku ada asma," katanya. Aduh, pusing Kak Yudi, masih di atas lagi kan, belum turun nih kalau Yosifa kumat asmanya gimana gitu ya. Dan kita belum tahu ada COVID ya. Kalau ada COVID lebih takut lagi tuh. Waduh, kita di Cina gitu ya, kena COVID belum. Nah, 25 orang tuh datang dari Wuhan loh waktu itu yang ikut kejuaraan dunia ya, Desember ya. Tapi alhamdulillah sih kita kembali selamat. Nah, jadi Nadine masukin memory spot semua, Yosifa memory spot semua, dan akhirnya alhamdulillah keterima nih. Nah, Kak Yudi mau nanya nih, emang selain prestasi, jalur prestasi, ada nggak sih syarat tambahannya nih? Sebenarnya ada nggak sih syarat tambahan harus umpamanya nilai rapor atau nilai yang lain atau ngelengkapin aja, boleh nggak sih diceritain? Nadine mungkin ada info-infonya, Din? Jadi kalau aku tahun lalu itu
nggak cuma tahun lalu sih, kayak tahun ini juga ada ya. Jadi kita wajib scan rapot dari semester 1 sampai semester 6. Sama surat syarat kelulusan sekolah, surat pernyataan lulus sekolah. Oke. Nah, yang aku rasa waktu di PIN kemarin yang jadi nilai tambahan itu adalah dari nilai rapotnya. Nggak cuma di prestasi non-akademik yang sertifikat yang udah disertakan, tapi juga prestasi akademik nilai rapot akademik sekolah. Berapa ya nilainya? Kan, Din? Waktu aku kemarin aku rata-rata 91. Rata-rata 91. Oke. Kalau berarti 91 boleh dibilang 90 ke atas lah mungkin nilai ininya ya, penyokongnya selain prestasi. Kalau Yosifa kemarin dapat berapa? Rata-rata di atas 90 juga? Iya, 90,1 Kak. Berarti kedua teman-teman kita ini rajin banget loh teman-teman ya, belajar 90 ya, menjaga ya nilainya dengan sangat baik. Terus ada lagi nggak sih teman-teman yang mungkin perlu diketahui nih sama teman-teman kita yang lain yang mungkin tahun depan mau apply nih, selain rapor, terus prestasi yang dimasukin, ada lagi nggak sih yang perlu diperhatikan nih saat pengajuan? Nah, untuk pengajuan. Boleh. Iya, boleh. Ya, Siva dulu. Kalau tahun ini tuh juga ada ranking setiap semesternya tuh juga dimasukin, Kak. Oh, tapi emang sekolah masih ada ranking ya sekarang ya, Siva? Masih. Oh, masih. Berarti karena ada beberapa sekolah swasta itu udah nggak punya ranking lagi. Oh, jadi sekolah, saya kali deh, sekolah swasta, sekolah internasional itu nggak punya ranking. Tapi kalau ini berarti asumsi Kayudi, Yosifa adalah sekolah negeri ya, benar ya? Nah, di sekolah negeri ada ranking. Betul, berarti ranking ya? Ranking ngaruh ya selain daripada 90-an itu. Nah, kamu tuh lewat dari 3 besar rankingnya atau gimana? Harus 10 besar atau gimana menurut Yosifa ya kira-kira ya kemarin tuh nilai tambahnya? Iya, 10 besar di kelas. 10 besar ya berarti ya? Iya. Oke. Berarti hebat juga deh, Yosifa 10 besar mulu ya di sekolah ya. Tapi nggak mesti 3 besar ya, 10 besar ya kayaknya. Iya, nggak nyampe 3 besar, Kak. Oke. Nah, kalau Nadine, ada lagi nggak, Din? Selain daripada tadi nilai rata-rata, prestasi, kalau di Pas Nadine ada nggak kira-kira informasi yang penting yang perlu diketahui nih oleh teman-teman lainnya? Kalau di IPB, itu jurusan yang diutamakan tuh kebanyakan dari IPA. Kalau untuk jalur prestasi kayak gini. Terus, tapi sebenarnya untuk yang jurusan IPS, kalau samanya IPS tuh masih bisa masuk IPB, cuman lewat daftar mandiri lainnya. Seperti kayak ujian mandiri ataupun UTBK kayak gitu. Oke. Nah, menarik nih di live kita pertama ini, dan Kak Yudi tadi tuh sebelum acara ya dari kemarin juga udah ngepost ya di Instagram, kalau ada mau pertanyaan silahkan di drop ke nomor WA yang telah diberikan. Nah, jadi di situ ada beberapa pertanyaan nih, tapi sebelum kita baca pertanyaannya kita mau break dulu, putarin lagu. Nah, Yosifa ada atau Nadine ada ini request lagu? Yosifa mau ada request ini lagu khusus nih buat teman-teman yang lagi lihat live kita kali ini. Kamu suka K-pop-nya apa? Kamu suka K-pop kan? Suka ini waktu itu kita pernah tanding di Korea, itu Yosifa sibuk mencari pernak-pernik Korea ya waktu itu kalau nggak salah. Sampai ini ya, Nadine ikut Korea yang pertama. Korea yang kedua itu kita lagi pengumuman, kita tuh ke Myeongdong kalau nggak salah ya. Kita malah jalan-jalan. Nah, kita memilih untuk jalan-jalan ya. Nah, kalau kamu band K-pop favoritnya apa sih, Yosifa? Stray Kids sama NCT. Stray Kids sama NCT. Nah, kita putarin dulu salah satu lagu dari NCT ya. Jangan kemana-mana, nanti habis ini kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Yuk, kita break sebentar. Big dreams and big thrills Fly high 터무니없는 상상해봐 네 눈앞에 달려들고 있는 별 나같이 불을 태워봐 시작이라는 걸 너 믿을 수 있겠니 이제야 사랑을 알 것 같아 공연이 오너 걷는 거야 너를 믿어 Soldiers knocking doors down yelling
hello future On the way up hello future 미래에 너를 좋아하게 됐어 경계비로 손을 맞대면 우리 너무 닮아 있어 뭘 더 찾게 될지 결국 웃게 될지 지금부터 운명이라고 해 Bang 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 Fire fire 자욱한 연기 속에 살아남은 그 작은 꽃처럼 같은 시간 속에 너를 사랑하고 있어 Here we go 날개를 펼치고 또 꺾이고 다쳐도 누구보다 강한 너잖아 미래의 미래에 너를 사랑할 나란 걸 기다렸어 어서 와 어디든 we're coming together 아무 걱정하지 마 잘 될 거야 hello future 너를 만나 같이 더 빛나 아름다운 시간만 쌓자 Hey, I'm trying to center me Hey, where your center be 흔들리지 않게 걸어 나아갈 수 있을지 좀만 있으니 거꾸로 갔던 난 트로피 그 어디쯤 너 기다리고 있을지 멀지 않아 눈에 떠 내가 원한 모든 건 너뿐이라고 We are the way up 다 버린 재결이 온기에 남은 대더미 속에 Ready to clap back 그리 멀지 않은 빈 사뿐 시간이 더 짧기를 바라고 또 원했지 Who you gonna believe 기다렸어 어서 와 어디든 we're coming together 아무 걱정하지 마 잘 될 거야 hello future 너를 만나 같이 더 빛나 아름다운 시간만 쌓자 곁에 함께 있어줘 오직 너만이 내 미래라는 걸 Just keep looking to the stars Yeah 날 기다렸어 Hello future Nah, kita ketemu lagi ya di sesi kedua dari live YouTube kita. Tadi kita udah dengar hiburan ya dari K-pop ya, band K-pop favoritnya Yosiva ya. Nah, judulnya Hello Future ya. Nah, seperti pembahasan kita kali ini ya, ini kan future ya, memilih kampus itu seperti kita menyusun ya future kita nanti ke arah mana ya. Karena banyak yang bilang kampus itu nggak cuma belajar, tapi juga bagaimana kita membuka jejaring gitu ya, baik jejaring sesamanya maupun jejaring ke alumni maupun ke tempat kerja ya. Jadi kalau udah masuk kuliah tentunya agak berbeda ya dengan dulu SMA. Kita nggak bisa kacamata kuda kan kalau masuk kuliah, kita bisa berkenalan dengan yang lain, bisa jadi senior kita yang dulu yang satu organisasi atau satu kegiatan jadi partner bisnis kita. Di Kayudi juga terjadi tuh. Senior Kayudi 2 tahun di atas itu jadi mitra bisnis Kayudi gitu ya, dan akhirnya kita bisnis bareng, itu banyak yang terjadi. Bisa jadi junior kita ya yang menjadi teman kita dalam berusaha ya, ataupun yang nanti kalau di kampus Kayudi dulu alumni itu kayak sangat ngebantu banget ya kalau kita nanti apply ya dalam kerja, kalau kita mungkin dulu udah pernah connected ataupun udah pernah berhubungan kayak ngadain acara ataupun yang lain. Nah, teman-teman, kita akan bacain pertanyaan dari para orang tua nih, para murid ya, para alumni yang banyak banget nih yang ada di live YouTube kali ini ya. Nah, terima kasih ya sudah ikutin live YouTube kita siang hari ini. Ada nomor WA di bawah ini yang teman-teman bisa kirimkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Kak Yudi masuk dulu dari pertanyaan pertama. Ini Kak Yudi bacain. Pertanyaan pertama, Kak mau bertanya, untuk memory sport sendiri, itu masuk akademik atau non-akademik untuk jalur prestasinya? Nah, ini ada pertanyaan ini, siapa nih yang mau jawab? Nadine, boleh nggak dibantu nih? Ini kamu kemarin ngajunya masuk akademik atau non-akademik? Oke, jadi seperti yang tadi udah aku jelasin, kalau misalnya untuk yang memory sport sendiri, itu aku apply-nya masuk ke kategori non-akademik di kategori prestasi olahraga. Olahraga ya, non-akademik dan olahraga. Oke. Ya, terus itu udah kejawab non-akademik olahraga. Kalau Yosiva masuknya juga sama non-akademik olahraga?
Iya, sama Kak. Non akademik olahraga. Nah, jadi teman-teman yang nanti ikut memory sport lomba, kalau masuknya ke IPB, masuknya non akademik olahraga. Karena tahun lalu ada juga anak murid kita yang SMA, yang masuk SMA 8, pilihnya academic science. Jadi masuknya ini agak fluid ya, tapi yang mungkin yang udah teruji 2 kali dan sama dan masuk yaitu yang Yosifa dan Nadine lakukan ya, non akademik dan olahraga ya. Nah, jadi olahraga otak ya masuknya ya. Kita olahraga otak. Oke, dan levelnya internasional. Mungkin ini yang individual internasional yang bakal banyak banget poin tambahannya. Benar nggak sih, teman-teman? Gitu ya? benar. Benar ya? Internasional, lalu individual. Lalu yang kedua internasional grup ya, kalau Kak Yudi nggak salah. Iya. Atau ya internasional grup ya. Baru habis itu nasional. Iya. Nasional baru di bawahnya ya sampai level sekecamatan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Kak Nadine dan Kak Yosifa sekolahnya dulu SMA-nya di mana? Nah, ini boleh nih. Kak Yosifa nih, SMA-nya SMA mana nih Kak Yosifa? Aku SMA Negeri 1 Depok. SMA Negeri 1 Depok. Kalau Nadine? SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Wah, luar biasa ya, 1 dan 2. Nah, jadi ini pertanyaannya dari salah satu parents kita, oh ternyata sekolahnya di keduanya sekolah negeri ya gitu ya. Ya nggak masalah sih ya, negeri atau swasta ya, tapi mungkin Kak Idu boleh tanya, emang ada nggak sih teman yang di PIN juga, yang sekolahnya non-negeri tapi dapat PIN, yang swasta? Kalau ada ya, berarti nggak ada masalah ya. PIN ini bisa untuk yang negeri, bisa yang tidak negeri juga ya. Jadi dua-duanya sekolah negeri kalau kebetulan Yosifa dan Nadine. Nah, Kak Yudu mau tanya dulu nih. Yosifa juga dulu negerinya juga jalur prestasi juga ya, Din? Yosifa ya? Iya, Kak. Kamu memory sport juga ya masuknya Iya, ya? Kak. Dulu Iya, kalau benar. nggak salah yang kamu yang ngetesnya juga alumni kita ya, yang memory sport juga kan? Iya, Kak Farah. Iya, Farah ya. Kamu disuruh ngapain sih dulu di tesnya? Dulu ngafalin kartu, Kak. Pakai Oh, speech ngapain kartu ya? Masuk baru kali ini jalur masuk SMA 1 Depok. Ngafalin kartu ya. Nah, itu coba di memory sport ini. Karena dulu SMA 2 Tangsel pas masuk jalur prestasi juga ya? Ada di tes-tes juga nggak sih, Di? Iya ada. Kamu disuruh ngingat apa? Kalau aku gampang, aku ingetnya angka doang. Itu mah mereka udah kayak gitu kayak. Jadi Nadine tesnya ngingat angka, Yosifa ngingat kartu. Kayak ini baru tahu emang kartu boleh dipakai di sekolah. Yosifa waktu itu. Disuruh sama Kak Farah sih gitu sih, Kak. Oh gitu ya, sekolahnya oke-oke aja. Ngingat kartu remi ya. Jadi teman-teman kalau apa namanya, kalau orang main kartu itu kartu remi dikocok ya, terus diingat urutan ya. Kayak Yudi kira itu nggak boleh masuk sekolah ya. Ternyata ada juga ya di tes seperti itu ya. Terus orang-orang yang ngeliat kamu gimana waktu itu, Yosifa? Habis ngeliat kartu. Nggak ada yang lihat, kayak cuma Kak Farah doang. Oh, Kak Farah ya? Wah, kalau Iya. kamu saling kenal harusnya Kak Farah bilang, udah oke, masuk gitu ya. Kalau Nadine waktu itu disikin guru-guru juga ya? Dia dicekin sama guru senior di sana. Terus kamu beban mental nggak sih habis itu selama sekolah di SMA Negeri Tangsel, kayak dikit-dikit kalau lupa, Nadine kan udah Grandmaster, masa lupa gitu, beban mental nggak sih? Kalau aku waktu itu kan waktu masa MPLS ya kalau nggak salah. MPLS. Jadi kan waktu itu di kelas ada kayak disuruh nunjukin bakat. Disuruh nunjukin bakat gitu sama kakak asuhnya gitu. Terus aku kayak, aku bisa Kak, gitu, aku mau nunjukin bakat memori gitu. Jadi aku nyuruh teman-teman kelas kayak nulis angka aja, terus aku hafalin gitu kan. Nah itu tuh kayak sukses besar dan ternyata itu sampai kedengeran sama anak-anak kelas lain gitu, sama namanya gugus MPLS lain gitu. Jadi pas masa sekolah aku tiba-tiba suka dicegat, lu yang bisa nginget ini ya, nginget angka banyak gitu ya? Coba deh sini gue tes, coba lu inget gitu kayak. Oh gitu. Tapi kamu banyak digodain ini nggak belum? Apa senior cowoknya nggak sih dulu? Yang deket-deketin kan biasanya kan SMA kan gitu kan, ada yang mencoba mendekati gitu ya. Banyak lah ya dulu ya. Nggak, kalau Nadine sekarang di IG-nya kalau dia kasih story pertanyaan, ada yang mau nanya nggak? Pertanyaannya kapan nikah? Itu pertanyaan paling banyak ya. Bener ya? Kapan nikah ya?
Ngapain juga kapan nikahnya masih Aduh. muda ya. Makanya. Nah, oke. Kalau Yosipa merasa beban mental nggak sih habis masuk jalur waktu itu kan Grandmaster gitu ya, terus udah Grandmaster belum sih? Belum ya waktu itu ya? Belum. Belum ya, masuk SMA masih prestasi ini. Wah, nih juara memori ya. Itu ditanyain nggak sih? Oh, ini kamu yang juara gitu kayak. Oh, masa Itu lupa pasti gitu ya? ditanyain kalau misalnya lagi ada jam pos gitu kan. Terus ada tuh teman-temannya suruh ngafalin ditulis di papan tulis gitu. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Ya. Tapi kalau pas kuliah kayaknya nggak ngaruh deh. Karena ada Nadine nggak ada yang peduli juga ya kayaknya. Pas kuliah beda ya? Masih ada nggak sih yang nanya-nanyain pas udah kuliah gini? Nadine kan udah mulai kuliah kan, dulu kamu jalur profesional memory sport. Itu ada yang ngeh nggak sih kamu punya daya ingatnya kuat gitu? Ada beberapa yang gitu. Ada. Terus tapi yang sebagian besar gimana? Tahu nggak sih kamu ya ketemu nggak disuruh demo gitu juga nggak sih pas SMA? Beda ya? Atau Beda, masih tetap? soalnya aku kuliah masih belum offline, jadi kayak masih belum Oh. banyak orang gitu. Ya. Jadi itu ya bedanya. Nah, ini Kak Yudi baca pertanyaan lagi. Ini banyak banget sih ya. Pertanyaan yang masuk ke WA ya. Boleh masukin aja ya. Adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya ketik ke nomor WA di bawah ya. Di situ nanti akan diteruskan ke WA-nya Kak Yudi ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Berkas-berkas apa sih yang perlu disiapkan untuk mengajukan prestasi PIN di IPB? Nah, ini ada pertanyaan ini dari salah satu orang tua ini ya, kalau kayak gini. Nah, mungkin Yosifa ya, yang paling dekat ya. Dia kan baru masuk ya. Apa aja sih berkas yang perlu disiapkan Yosifa? Yang pertama itu surat rekomendasi dari kepala sekolah. Oke. Itu rapot semester 1 sampai semester 5. 1 sampai 5 berarti ya. Oke. Terus ada lagi nggak ya? Yang mungkin yang penting-penting yang perlu disiapin? Yang lainnya data standar ya? Sertifikatnya itu harus selama SMA. Nggak boleh kurang dari SMA. Oh, berarti nggak boleh prestasi yang dulu kamu SMP Iya, gitu nggak bisa. ya, nggak boleh prestasi dulu yang SD ya gitu ya. Nah, jadi nih teman-teman ya, yang udah naik SMA, nah saatnya nih ya, bikin dulu prestasi sebanyak mungkin ya. Udah tinggi, habis itu baru santai-santai gitu ya. Tapi untuk mencapai prestasi yang itu kan nggak mudah ya, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Yosifa dan Kak Nadine dulu gimana sih latihannya supaya bisa sampai ke tahap Grandmaster? Wah, ini dia nih. Boleh nih ceritain dulu ya satu-satu nih. Ini kan karena prestasinya lewat Grandmaster nih ya. Mungkin keluar nih pertanyaannya nih dari salah satu ini alumni ya. Ini alumni nih kayaknya. Gimana Kak Nadine dulu? Kok bisa sampai Grandmaster tuh latihannya sekeras apa sih? Kamu sampai ini nggak sih? Sampai bergadang kah? Atau sampai sekeras apa sih? Boleh ceritain nggak sih teman-teman ke teman-teman nih? Sampai gimana sih kamu latihan Grandmaster sampai supaya dapat level itu? Waktu persiapan World Memory Championship itu kan, ya aku kan ini latihan sempat kayak latihan berapa hari di Kokas, terus latihan terus di Sebarupa. Terus aku jadi koncoan banget sama Kak Ildo. Kak Ildo mau latihan, di latihan Kak Ildo. Terus waktu itu pelatihannya itu berapa lama sih kamu sekali latihan tuh berapa lama? Kalau yang sekarang nih rata-rata ya, yang online nih, Kak kita latihan 15 menit aja. Cukup nggak sih latihan 15 menit aja? Kalau mau jadi Grandmaster? Nggak cukup. Tidak. Waktu persiapan lomba aja, itu tuh bisa dapat 8 jam kali latihan intensif. 8 jaman. Waktu sama Ayudi. Oh iya, oke. Terus kamu berapa lama sih dulu? Sesusah apa sih boleh ceritain nggak? Kamu persiapannya gimana nih? Apa yang harus kamu persiapkan nih? Teman-teman kan yang belum Grandmaster nih ya di tahun ini kan mungkin berpikir, wah itu susah banget nih ya, berat banget gitu ya, atau itu nggak mungkin gitu ya. Ya susah sih pasti ya, karena kan ganjarannya juga bagus kan ya. Jadi sesuatu yang sulit itu kan menghasilkan kemudahan kan setelahnya. Tapi boleh ceritain nggak Dini ya? Dulu kamu seberat apa sih mempersiapkan persiapan untuk bisa dapat level Grandmaster? Oke, jadi waktu aku di saat itu persiapan yang aku ambil itu tuh nggak cuma kayak latihan doang, tapi ada faktor-faktor lainnya yang sekiranya bakal ngaruh banget di performa aku waktu lomba. Jadi kan aku tuh Kak mengikuti prinsip 1% perubahan lebih baik. Wih, luar biasa itu 1%. Bagus. Start small ya. Ya, smart. Itu kayak yang di buku yang aku lagi baca itu Atomic Habits, yang
1% perubahan yang mungkin tampaknya tuh kecil banget, gak ngaruh, tapi itu ternyata bakal ngaruh di kemudian hari dan pengaruhnya tuh bisa sampai 37 kali lipat di setahun kemudian. Nah, waktu itu Benar. aku persiapan lomba itu benar-benar gak boleh begadang. Aku berapa minggu gitu nggak boleh begadang. Terus makanan tuh dijaga banget sama mama. Jadi waktu kayak mau lomba itu nggak boleh makan mie, nggak Gitu boleh ya. makan mie. Dan waktu itu mama ngasih asupannya tuh kebanyakan telur ya, Ma ya, Telur itu protein yang bagus dan murah. Kalau protein yang bagus dan mahal banyak ya, daging wagyu gitu ya. Nah, ikan salmon ya. Nah, tapi yang paling simpel ditemuin emang betul tuh telur tuh. Bagus tuh. Itu tricky ya, boleh dicoba ya. Terus apa lagi tuh, Din? Terus juga ya selain tidur, terus juga ngubah habitnya yang biasa suka males-malesan, kayak gitu jadi kayak diubah perlahan. Terus juga waktu itu aku juga ada sempet banyak baca buku novel. Jadi kan kalau dalam memori gitu ya, kayak dalam memori kan kita tuh kan memanfaatkan imajinasi kita, ya kan? Imajinasi kita. Nah, dengan kan aku suka baca buku, aku juga suka nonton film, aku tuh waktu itu sering nonton film yang genrenya itu tuh fantasi sama suka baca novel yang tentang genrenya yang kayak fantasi gitu. Jadi kayak kelatih gitu pas kita baca buku, kelatih nih imajinasinya kayak gini, unik gitu. Terus ya selain itu juga aku latihan di Kokas. Yang waktu itu intensif latihan sampai berapa hari gitu, dari pagi ya kalau nggak salah dari jam 10 atau 11 pagi sampai baliknya tuh malam. Kayak gitu. Betul. Iya. Kalau yang sekarang ya bisa dilakukan ya saat online ya. Kalau online dari pagi sampai malam kita bisa capek ya matanya. Kalau dulu latihannya itu offline ya. Hampir semuanya sih offline dan kita biasanya nggak ada sih. Sejam tuh kayaknya belum apa-apa ya. Kayaknya masih pemanasan ya. Karena kan nomor Grandmaster aja sejam ya. Ada sih kan sejam mengingat angka. Nggak mungkin latihannya cuma 15 menit. Mengingatnya aja udah sejam. Recall-nya 2 jam gitu ya. Belum lagi ngeceknya. Tapi ini Kak Yudi mau tahu nih. Apa sih yang di feeling-nya Nadine dulu ya. Nanti sebelum cerita ke Yosifa. Saat kamu nih ngingat terus salah. Terus nggak kecapai nih target Grandmaster-nya. Itu apa sih yang di dalam benak kamu ya saat aduh gagal nih. Kan pas latihan berkali-kali gagal kan. Soalnya tadi ingat Yosifa itu banyak banget gagalnya. Itu kayak hari itu dicek kan. Waduh ini belum bisa nih Yosifa. Besok lagi datang. Waduh nih udah mau lomba kamu baru berhasil berapa kali nih. Aduh gimana ya? Bisa ya udah berdoa aja deh gitu ya supaya bisa. Kamu kalau Nadine tuh apa di benak Nadine tuh? Kalau begitu latihan gagal nih nggak kecapai target. Kan biasanya kan dikasih target kan. Kayak dikasih target tuh beberapa terus nggak kecapai target. Yang di dalam benak kamu tuh gimana tuh supaya bisa mencapai target itu? Yang dalam benak aku tuh sempat ada di fase kayak ngedown banget Kak Yudi karena ngerasa aduh ini udah hari Hamin berapa hari nih mau lomba tapi target tuh nggak kecapai kayak gitu. Itu benar-benar ngaruh banget. Jadi sebenarnya emang kayak rasa emosi, beban pikiran tuh kan ngaruh banget di performa ya kan, performa pagi pertandingan. Aku pernah di fase kayak gitu yang benar-benar stres banget tuh, sedih banget karena nggak dapet target waktu itu. Cuman karena udah berkali-kali pernah mengalami fase itu, aku jadi kayak makin belajar untuk kayak mengatur porsi kesedihan gitu. Porsi kesedihan ketika merasa gagal. Berarti gagal itu penting juga ya buat melatih mental kita ya. Iya, buat biar kepahat gitu, ibarat dipahat gitu lah. Jadi kita jadi kayak ngerti dari pengalaman kompetisi, kita jadi ngerti kalau misalnya menghadapi suatu masalah yang sama apa yang harus kita lakukan. Waktu itu aku waktu itu kacaunya benar-benar pas di lombanya. Waktu di lomba waktu mau ngeraih gelar internasional Grandmaster. Untuk pertama kalinya setelah kayak dah track record aku di pertandingan, aku down di waktu itu random words. Waktu itu udah dibilang kayak momen yang tegang banget karena random words aku kacau dan di posisi aku lagi gak enak badan. Jadi performa aku tuh ini yang di Bali ya? Yang di Jakarta ya? Di Jakarta. Jadi performa fisik udah down. Terus pas ngeliat random words bener-bener kacau, makin down lagi. Iya. Waktu itu
Tapi untungnya itu kalau nggak salah kayak kategori terakhir di hari itu deh kalau nggak salah, ya kan? Jadi aku ada. Kamu tuh minimum point kalau nggak salah tuh. Ya itu minimum point. Random words kamu itu minimum point untuk dapat International Grandmaster waktu itu kalau Kak Yudi nggak salah itu. Dan untungnya waktu itu perlombaan tuh di kategori terakhir di hari pertama kalau nggak salah ya Kak Yudi. Ini. Jadi aku masih ada kayak waktu panjang untuk bisa kayak refresh my energy lagi kan waktu itu. Apa yang kamu lakukan untuk refresh? Tidur? Wah, aku waktu itu banyak berdoa sih. Oh, banyak berdoa. Ya, betul. Banyak berdoa, terus sholat tahajud kayak gitu, sama tidur. Udah kayak nggak mau mikirin hasil di hari ini, bener-bener kayak mau fokusnya tuh kayak udah hasil besok aja, fokus ke besok aja. Jadi kesedihan aku itu tuh udah tertahan di situ. Pas udah ngerasa lega, kalau misalnya udah minimum maupun hasilnya nggak sesuai apa yang dicapai, udah sampai situ aja sedihnya. Oke. Kamu jadi, mengontrol emosi kamu ya supaya nggak berlarut ke berikutnya. It's dan mentality ya. Lagi gitu, refresh energi lagi. Jadi yang kita sedihkan itu nggak akan mempengaruhi performa kita di hari berikutnya kayak gitu. Luar biasa ya. Itu kalau di Kak Yudi ikut pertama kali tanding kejuaraan. Oh, Nadine sama Yosifa nggak ngalamin ya tanding di London gitu ya. Saudara Kak Yudi dulu ngalamin tuh tanding di London ya. Kalau dulu Tony Buzan tuh bilangnya it's a mental sports gitu ya. Itu mental sports ya, untuk melatih mental kita. Nah, kalau Yosifa ini menarik nih. Kak Yudi soalnya ngikutin juga nih gimana proses dia mau jadi Grandmaster ini penuh dengan, pertama rumahnya jauh ya. Ke rumah sama si Nadine kan dari BSD ke Kokas kan kayak takes 1 jam gitu ya. Yosifa dari Cibubur ke Kokas kan takes 1 jam ya. Jadi nih buat teman-teman ya, rumah jauh ya bukan halangan lah ya gitu ya. Rumahnya jauh. Kedua, seingat Kak Yudi tuh kamu berkali-kali waktu itu kita tes kan nggak sampai skornya. Terus kamu itu salah satu yang namanya lokasi mepet. Nggak salah ya. Jadi di teknik kita ada lokasi ya. Lokasi dia itu kayak pas-pasan gitu ya. Yosifa itu pasukan pas-pasan gitu ya, lokasi pas-pasan. Nih boleh cerita nggak? Ini tadi pertanyaan sih gimana sih caranya kamu bisa sampai ke Grandmaster itu, apa sih seberat apa sih persiapannya Yosifa? Buat sampai Grandmaster itu kan step by step ya Kak. Dulu kan pertama kali masuk memori kan 2017 ya. Terus pertama kali sebulan tuh baru belajar sebulan, habis itu IFMC. Nyampe ada salah satu kategori itu aku yang masih ada 0. Terus habis itu dari situ kan kayak dievaluasi kan. Terus habis itu pertama kali lomba di luar negeri kan di Korea, situ juga masih belum dapet tuh. Terus habis itu kamu akhirnya, gimana sih perasaan pas belum dapet tuh? Sedih atau gimana sih? Kan kamu kan diam-diam gitu kan, Kak Yudi kayak nggak paham kan ini dia sedih atau apa kan. Yosifa kan orangnya diam gitu kan, nggak ngerti kan ini sedih atau gimana kan, tapi kayak dari rautnya kayak sedih. Gimana sih pas kamu nggak dapat gitu, tanding keluar nggak dapat? dulu kan di Korea itu kan pertama kali ya. Terus habis itu dulu juga dijagoin banget kan waktu pas random words-nya. Terus habis itu tiba-tiba kan kayak sedih banget. Padahal itu satu-satunya aku yang paling bisa daripada yang lain gitu kan. Ya sedih banget. Tapi ya udah. Tapi itu kan yang ngebentuk kamu kan sebenarnya kan, dari yang oh ya itu betul nih kayaknya ini keliru gitu ya. Terus sampai akhirnya kamu mau Grandmaster waktu itu ya, mau ngambil Grandmaster. Gimana sih persiapannya? Dulu ikut yang Bali dulu ya, tapi ya pas Balinya berhasil nggak sih dapat Grandmaster? Dapat dan satu. Oh, jadi pemerasannya dari Bali, baru ikut yang internasional yang di Cina ya waktu itu ya. Nah, itu gimana kamu supaya bisa dapat internasional Grandmaster-nya? Kamu latihan berapa lama, berapa kali coba, terus di benak kamu apa yang ada tuh begitu gagal tuh? Kayak Nadine kan ada bilang kan begitu, ini target nih, gagal, target, gagal gitu ya. Nah, di kepala Yosifa itu apa waktu itu yang terjadi? Kalau gagal kan berarti kan harus dievaluasi ya Kak, apa nih yang bikin gagal tuh bagian mananya. Habis itu ya dievaluasi, diperbaiki, habis itu tetap latihan lagi, latihan terus. Pokoknya ya kalau misalnya capek istirahat dulu, tapi tetap harus lanjut latihan terus.
Terus dulu Oh. juga kan latihannya kan setiap pulang sekolah. Sedangkan pulang sekolah aja tuh kan masih harus kerjain tugas, masih ada kerkel, jadi bagian waktunya itu juga harus bisa bagi waktu. Oke, oke, oke. Itu dia ya, tantangannya. Tapi memang ya bagi waktu itu, menjadi kendala ya bagi sebagian orang ya. Nah ini, baca banget nih pertanyaan yang masuk ya. Mulai dari mana ya bacanya ya? Ini banyak yang sama juga ya. Nih Kak Yudi coba baca lagi pertanyaan berikutnya nih. Waduh, waduh banyak banget nih. Oke, nah ini Kak Yudi baca, ini bagus nih, pertanyaannya. Kak Yosifa dan Kak Nadine, masa-masa yang paling sedih saat belajar memori sport dan kompetisi itu pas kapan ya? Wah ini emang ada masa sedih ya? Ada lah ya pasti lah ya. Nih siapa yang mau jawab duluan nih? Yosifa nih masa paling sedih apa nih Yosifa? Ada nggak masa paling sedihnya saat lomba dan belajar memori sport nih? Paling apa namanya jarang main sama temen sih, jadinya kalau Kamu kan main ya? sering latihan kan bolak-balik kokas. Terus Oke. Di saat teman-teman kamu sedang bahagia makan-makan, nonton gitu kan, hari Minggu santai-santai begadang, tiba-tiba dapat panggilan ya, latihan ya jam ini. Jadi harus ini. Oke. Kalau Nadine apa nih masa tersedih nih? Ada pertanyaan nih dari masa-masa tersedih. Masa sedih waktu lomba. Kalau waktu Iya. lomba ya masa sedihnya ya kalau misalnya gagal. Oh, Kayak emang diomelin mama nggak sih kalau gagal? ya paling cuma tanya kenapa kak Ya, enggak lah, kan mama kan selalu mensupport, nggak apa-apa Kak Nadine, coba lagi ya. Nggak apa-apa Kak Nadine, coba lagi. Tapi sambil nyubit ya. Enggak. Nggak apa-apa, coba lagi. Oke. Oke. Ada ya masa sedih pas kalau gagal lomba ya, gitu ya, pas gagal lomba. Ada yang teringat nggak sih yang paling sedih itu pas gagal di mana gitu? Ada yang terbayang nggak sih? Kebesit tentunya. aku ada. Di mana? Aku pernah Di mana? gagal speed cards gitu-gitu Speed pernah. card. Ada yang Iya, kebayang nggak sih speed di mana event di mana kalau Nadine? Masih ingat nggak sih? Masih ada yang membekas nggak sih? Aku yang paling membekas banget itu awal-awal speed cards waktu di Hong Kong yang gagal Oh, banget. kamu masih kecil tuh. Iya masih kecil itu yang aku Iya, membekas kamu banget masih sampai kecil. sekarang. Masih jadi anak Kalimantan kamu. Ngomongnya masih iya nah, itu nah. Terus juga ada momen tegang waktu lomba di Filipina tahun 2019 yang ternyata random words aku tuh bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Bahasa ya, Inggris. Iya, Kak Yudi Itu ingat waktu itu tegang arbiter banget. India juga nggak percaya kan, dikiranya kamu ngakal-ngakalin kan. Terus kamu protes Iya. kan waktu itu ada arbiter dari India, arbiter tuh jurinya ya teman-teman. Terus Nadine tuh protes. Terus dia nggak terima. si Rasnya nggak terima. Terus udah nggak terima, panitianya kan Filipina ya. Terus abis itu udah nggak terima, baru Kak Yudi tiba-tiba lagi di mana gitu dipanggil gitu ya, baru dijelaskan kan. Nah, untungnya, jadi pas itu untungnya gampang gini. Kalau seseorang tuh protes dan dia itu nggak macam-macam, lihat dari track record-nya. Jadi ini penting juga ya teman-teman, track record. Jadi Kak Yudi menunjukkan track record. Nah, di itu track record sebelumnya gimana gitu ya. Nggak mungkin dia cuma gara-gara belum siap ya, terus balik soal. Terus kan kita kan momen time itu kan teman-teman ya, kalau ngingat dalam banyak tuh 30 detik tuh penting gitu ya. 10 detik tuh penting banget gitu ya di pertama ya. Jadi detik-detik awal tuh penting banget untuk memulainya. Kalau kita udah startingnya udah nggak enak, itu kayak momennya tuh nggak enak maju ke depannya ya. Jadi emang penting banget tuh detik-detik awal saat mulai mengingat. Kalau Yosifa yang paling sedih tuh tadi di mana? Masih ada yang membekas nggak? Kalah di mana gitu atau gagal di mana? Ikut kejuaraan yang kedua kali di luar negeri waktu pas di Singapura. Itu yang random words itu aku ranking 4. Oh, iya Kak Yudi ingat tuh. Iya, Kak Yudi ingat. Itu 1, 2, 3 tuh Indonesia loh yang menang kan? Kak. Kamu nomor 4 ya kan? 1, 2, 3, 4 ya. Kamu 4-nya. 3-nya Kak Yudi ingat itu ASI. Itu ASI itu. Kak Yudi soalnya karena semuanya Indonesia, mereka kayak kalau juri itu kan banyak arbiter, ada banyak dari beberapa negara. Nah, Kak Yudi itu nggak boleh meriksa negara sendiri sebenarnya ya, tapi kalau nanti dia boleh tanya, pokoknya kalau ada dispute. Contohnya kalau udah semuanya Indonesia yang menang gitu ya, pokoknya 1, 2, 3 kita menang kan, dia nggak peduli kan, orang Indonesia semua yang menang, ngapain dicek lagi. Tapi biasa kan kalau di kita kan kalau lomba kan
yang waktu itu sering juga dibilang kalau ada yang ngerasa agak ragu boleh tanya kan. Biasanya kan tanya ke kayak nah, dicek ulang gitu ya. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan nih ya sebelum kita ini kayaknya pertanyaan terakhir deh banyak banget nih nanti sisanya mungkin dijawab lewat IG aja ya kali ya ini banyak banget nih pertanyaan teman-teman nih. Bagus sih ya berarti kan banyak yang ini nih mau tahu nih ya tentang tips and triknya jalur prestasi PIN masuk IPB tentunya lewat Memory Sports. Nah ini pertanyaan terakhir yang kayak dipilih nih ini dia. Kak Nadine dan Kak Yosifa, apa sih masa-masa paling membahagiakan? Wah tadi masa sedih ya ini paling membahagiakannya setelah bersusah payah belajar dan berlatih dan berkompetisi di Memory Sport. Nah ini siapa nih mau jawab nih Nadine nih? Masa-masa paling bahagia itu saat apa tuh? Mungkin saat lulus apa, saat dapat apa gitu? Masa-masa paling berbahagia kalau latihannya tuh di Kokas. Oh, kenapa kalau masa-masa latihannya di Kokas? Karena kalau misalnya pas udah jam makan siang, itu nyari makannya di Kokas. Jadi makan gitu kayak ya? masa bahagia gitu. Makan di mall ya. Terus apa lagi Din yang kamu mungkin paling bahagianya? Mungkin Paling pas dapat apa, paling berkesan lah gitu ya. Kalau tadi kan sedihnya kan, ini paling bahagianya. Paling bahagia kalau ditantang Kak Yudi. Kalau misalnya kamu bisa capai target ini, kamu Kak Yudi kasih album gitu. Nah itu udah paling bahagia banget Kak Yudi. Iya, Kak Yudi yang gak bahagia ya. Kak Yudi tantangan ya, tantangannya itu. Kalau tantangan. Kalau dapat tantangan dari Kak Yudi. Kalau Yosifa nih masa-masa paling bahagianya setelah bersusah payah berlatih dan berkompetisi Memory Sport apa nih Yosifa? Bisa keterima di SMAN 1 Depok sama kuliah di IPB lewat Wah Depok. itu luar biasa ya. Itu juga ya alhamdulillah banget ya. Banyak banget ya orang yang mungkin Kak Yudi nggak tahu ribuan ya. Mungkin ribuan, puluhan ribu mungkin ya yang mau masuk IPB gitu ya. Tapi kalian bisa dapat ini sesuatu yang luar biasa. Sama kayak SMA 2 Tangsel, SMA 1 Depok tuh setahu Kak Yudi di daerah tersebut itu adalah sekolah unggulannya gitu ya. Dan mungkin ratusan dan ribuan orang yang mau masuk ke sana dan akhirnya dapat ya. Jadi ini ya alhamdulillah banget itu bisa menjadi rezekinya teman-teman ya. Dan kayak dipercaya itu adalah rezeki teman-teman di mana hasil kerja keras ya. Dan nggak ada yang mudah ya, nggak ada yang kalau sekarang justru harusnya lebih mudah ya. Kalau mau latihan asal ada kemauan ya. Sebenarnya intinya ada kemauan ya. Kalau sekarang teman-teman kalau mau dapat teachernya dari Amerika aja bisa. Oh aku mau dilatih sama Nelson Deris, oh bisa gitu ya. Mau dilatih sama Yanyo bisa gitu ya sekarang. Kalau dulu kan satu ya, cuma memang bedanya beda ya online dengan offline ya. Mungkin dari segi durasi dan yang mungkin yang kayak dipetik tadi yang nggak mungkin dipungkirin adalah durasi latihan itu nggak mungkin sedikit pasti panjang-panjang ya. Sehingga kayak itu emang nggak ada tuh latihan cuma satu sesi gitu ya, 1 jam gitu nggak ada. Oke, nah ini buat penutup bagi sesi kita live kali ini ya udah nggak terasa ini udah lebih dari 30 menit hampir sejam ya kita bincang-bincang nih. Kak Yudi mau minta nih dari Nadine ya apa nih pesannya buat teman-teman lain yang mungkin mau dapat nih jalur prestasi di kampus impiannya dan prestasinya mungkin harus gimana sih? Ya harus berusahanya gimana sih supaya bisa dapat ya. Mungkin ada yang prestasinya udah sebagian, mungkin ada prestasinya perlu ditingkatkan. Boleh Nadine, pesan-pesan buat teman-teman nih. Pesan-pesan aku semangat ya untuk kalian, terutama yang lagi survive berjuang di SMA, nikmati masa SMA-nya, tapi jangan lupa balance gitu antara akademik dan non-akademiknya kayak gitu. Terus juga ngambil banyak pengalaman untuk bisa banyak prestasi, dan kalau misalnya kalian mau fokus di memori, kalian harus lebih semangat lagi latihannya. Udah bisa kayak aku atau nggak Yosifa, wah. Bahkan kalau bisa lebih lagi ya Din ya dengan Bahkan bisa latihan lebih lagi. Benar-benar ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, maksimal ya gitu ya. Maksimal. Oke. Kalau Yosifa nih apa nih pesannya nih buat teman-teman nih yang mungkin lagi ini nih lagi mulai belajar gitu ya, atau yang udah mulai ikut lomba tapi belum menang gitu ya, yang masih ada ngalamin kalah di sini, itu apa nih pesan-pesannya nih supaya bisa sukses nih dengan Memory Sportnya? Yang pertama kenali potensi diri dulu, terus habis itu ekspor semaksimal mungkin, cari bakatnya, habis itu digali lagi, terus habis itu juga ikut lomba-lomba yang kredibel kayak di Memory Sport gitu. Luar biasa ya. Jadi emang
penting sih sebenarnya ya, kayak explore diri, jangan cuma main-main mulu ya, nongkrong mulu gitu ya. Nanti malah nyeselnya kemudian ya. Nah kan kebayang kan serunya kalau pamannya kita bisa tenang duluan ya pas masa-masa seperti ini. Nah, oke. Dan Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semua senang banget ya, banyak sekali antusiasmenya pada siang hari ini ya. Pertanyaan juga banyak banget. Pertanyaan yang masuk ke nomor WA nanti kita akan balasin juga ya satu persatu. Jangan takut, kita balas lewat WA, dan juga ada yang lewat Instagram juga kita nanti akan kita coba replay. Nah, itu saja sih yang mau kita sampaikan sharing kali ini. Thank you ya buat Nadine ya, buat Yosifa, Kak Yudi, doain kalian dua ya bisa sukses ya di kuliahnya ya di IPB nanti ya, dan lulus dan cepat mendapatkan hasil yang terbaik lah. Whatever kalian mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan gitu ya, mau jadi apa aja yang penting positif, itu mudah-mudahan Kak Yudi yakin lah dengan semangat kalian ya, dengan persistennya gitu ya, dengan usahanya, mudah-mudahan bisa. Dan kalau nanti suatu saat mau magang di perusahaannya tempat Kak Yudi, wah itu bisa juga ya. Nah, karena di tahun ini kita juga buka banyak banget ya, perusahaan magang kita banyak ya, pokoknya intake aja sekarang tuh ada 7 ya, 8 ya, anak internship ya gitu ya, dari berbagai kampus di Indonesia, mau internnya di teaching, mau internnya di admin, di marketing ya, segala macam bisa ya. Jadi intinya kita dari Memory Sport Indonesia dan Ingatan Gajah mensupport seluruh alumni kita ya untuk mendapatkan yang terbaik, dan mudah-mudahan bisa terus berkembang, dan lewat teman-teman nih, Nadine ya, Yosifa, dan teman-teman yang lain bisa menjadi ini ya, perantara ya untuk teman-teman yang lain mungkin yang mau juga berhasil lewat jalur ini. Dan Kak Yudi doain semuanya sukses, dan teman-teman yang belum keterima ya, kita tetap doain ya, mudah-mudahan dapat yang terbaik ya. Belum tentu ya, kalau Kak Yudi bercandanya belum tentu yang kita dapat sekarang itu emang yang udah terbaik. Bisa jadi teman kalian yang masuk tahun depan itu nanti outputnya bisa lebih baik. Nah, tapi bisa kita, yang penting sekarang ini kita mengusahakan yang terbaik supaya kita bisa mendapat jalan yang emang udah tepat gitu ya, udah konsisten dan sesuai dengan cita-cita. Nah, senang banget lihat Nadine sesuai dengan arahannya, dia pingin bisnis ya. Yosifa emang suka angka gitu ya, nah dan suka senang dengan math ya. Pantes ya kalau ngeliat angka semuanya dihitung ya sama Yosifa ya. Nah, jadi sukses ya buat kalian dua, dan salam kepada dua orang tua ya. Kalau dua-duanya nih salam juga kepada adiknya ya. Kalau Nadine punya adik Nadia udah Grandmaster ya. Iya ya. Nadia nih. Yosifa punya adik Yoshakira ya, belum Grandmaster nih. Rara tuh selalu takut sama Kak Yudi, nggak ngerti. Mungkin Kak Yudi dulu terlalu iseng ya dulu pas masih kecil ya. Mungkin sekarang dia udah gede nggak takut lagi ya sama Kak Yudi ya. Dulu Kak Yudi suka jailin ya sama Fahri ya. Fahri itu kan suka ngejailin juga kan. Semuanya kan. Oke ya, sukses buat Yosifa dan Nadine. Dan semoga kita semua, buat teman-teman alumni yang lain juga sukses dan bisa mendapatkan kampus impiannya. Terima kasih dan sampai jumpa di ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Dadah! Ilmuwan telah membuktikan bahwa otak manusia mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Memiliki memori yang baik dibutuhkan dalam setiap profesi, dibutuhkan dalam setiap bisnis. Orang-orang yang memiliki kemampuan memori yang baik dapat menggunakannya dalam bidang profesional, mengerjakan langkah-langkah pengerjaan yang baik, serta mengingat poin-poin penting dalam setiap meeting dan mendelivernya dalam sebuah presentasi yang runut dan tepat. Manusia adalah sumber terbaik yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh sebab itu, melatih manusia dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi, hingga memiliki kemampuan daya ingat yang baik dan berpikir yang baik akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Dan ini dibutuhkan tidak hanya bagi profesional. Ada beberapa poin yang harus kalian hindari dalam memiliki presentasi yang baik. Jangan menggunakan gestur tubuh yang tidak baik. Contohnya seperti ini. Presentasi seperti ini, tangan di sini ya. Ngupil ya, jangan ya. Rumusnya ada 4 hal. Kita singkat dengan
A, B, C, D. Nah, melalui video ini saya akan menyampaikan tips dan trik langkah-langkah bagaimana memiliki kemampuan daya ingat yang baik. Dalam video ini jauh lebih dibongkar kembali, dieksplorasi kembali dengan contoh-contoh yang lebih kekinian, contoh-contoh yang lebih digunakan dalam dunia kerja, profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat cerita yang unik, ada 5 unsur yang harus diperhatikan, yaitu suara, aksi, berlebihan, warna, emosi. Ya, kita singkat dengan SAPW. Metodologi ditemukan pada tahun 500 sebelum Masehi oleh seseorang yang sangat terkenal dalam bidang orasi dan baca puisi, yaitu Simonides. Ini orangnya nih. Video ini telah digunakan oleh banyak memory expert dan ahli-ahli daya ingat di seluruh dunia. Dan melalui video ini, kalian juga akan menikmati berbagai macam manfaat yang akan langsung digunakan dalam dunia kerja maupun keseharian. Angka ada di seluruh lini kehidupan kita, dan jika kita menguasai data, maka kita menguasai dunia ini. Angka 0. Angka 0 sekilas itu mirip huruf O, tapi kita tidak bisa mengganti dengan huruf O. Kenapa? Karena kita akan membuat rangkaian kata dari 2 angka. 0 akan saya ubah menjadi huruf S. Selamat bergabung di Memory Masterclass. Saya Yudi Lesmana, I'm your memory trainer.